Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Alexis. Putra bangsawan kelahiran Roma ini menghabiskan 17 tahun hidupnya di Edessa, Syria. Saat ketika menginjak dewasa, diceritakan bahwa Alexis kabur dari rumah orang tuanya saat menjelang perkawinannya. Ini dilakukan karena Alexis dipaksa menikahi gadis pilihan orang tuanya. Namun sejatinya, kepergian Alexis ini lebih karena dorongan keinginannya untuk mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Dalam kehidupan kesehariannya, Alexis yang ayahnya adalah seorang bangsawan kaya dan memiliki banyak hamba selain pelayan, tidak merasa bahagia. Untuk itulah ia meninggalkan rumah orang tuanya dan mencari kebahagiaan yang langgeng dengan menjadi seorang pertapa dan pengemis di Edessa. Sebagai pengemis, Alexis biasanya meminta-minta di gerbang gereja Santa Maria di Edessa. Sebagai pertapa, Alexis tekun berdoa dan bermati raga. Akibatnya, tubuhnya yang dahulu kekar, kini tinggal kulit pembungkus tulang. Salah satu doa yang biasa diucapkannya ialah, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memanggil aku dan meluluhkan hati banyak orang untuk memberikan aku sedekah karena nama-Mu. Selesaikanlah dalam diriku pekerjaan luhur yang telah Kau mulai." Suatu kali Alexis kembali ke rumah orang tuanya dan menjadi pengemis di istana bapaknya. Namun semua anggota keluarganya sudah tidak mengenalinya lagi karena kondisi tubuhnya yang kurus kering. Setelah Alexis meninggal dunia, barulah saudara-saudarinya mengetahui dia dari sepucuk surat yang ditinggalkannya kepada mereka. Saudara-saudari, pada tahun 64 di kota Roma terjadi kebakaran hebat. Kabar yang beredar luas kala itu menyebutkan bahwa kejadian tersebut dibuat sendiri oleh Kaisar Nero untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak dia sukai. Setelah kebakaran mereda, Kaisar Nero menuduh pengikut-pengikut Kristus yang menyebabkan kebakaran untuk melepaskan dirinya sendiri dari semua tuduhan dan kesalahan. Dia memberikan hukuman mati kepada orang-orang Kristen dalam berbagai bentuk kekejaman, dibakar dan disiksa di alun-alun kota, di mana perlakuan yang mereka terima jauh lebih buruk dan lebih hina daripada gladiator di Koloseum yang seringkali mereka anggap sekadar tontonan hiburan. Marilah kita pada hari ini mengenang semua jasa dari sesama kita yang terpanggil untuk menjadi martir dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga air mata kita dapat menjadi sumber pengampunan terhadap diri kita dan juga terhadap dosa orang lain. Air mata semacam ini dapat menjadi perbedaan besar dalam evangelisasi dan pengampunan
dalam doa kita. Mari kita berdoa sehingga iman kita dapat menjadi saksi dalam kehidupan keseharian sekarang dan sampai akhir hayat kita, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bersaksi akan iman terhadap Yesus. Dan marilah kita panjatkan pujian kepada Tuhan yang telah menerima kembali martir-martirnya yang berpegang teguh dalam iman. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.